Katekese 7 menit. Belajar dari Katekismus Gereja Katolik yang dikaitkan dengan bacaan Injil harian. Hari ini di dalam Injil kita mendengarkan Yesus sebagai kegenapan hukum Taurat dari Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Di dalam Katekismus ada di nomor 577 dan seterusnya. Hari ini kita akan belajar 4 alinea dari Katekismus Gereja Katolik. Saya bacakan Yesus dan Hukum nomor 577. Dalam khotbah di bukit, dalam terang rahmat perjanjian baru, Yesus mengambil sikap terhadap hukum yang diberikan di Sinai oleh Allah pada penetapan perjanjian lama. Ia mulai dengan satu peringatan meriah. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Itu Injil yang hari ini kita dengarkan. Bagaimanakah KDK menjelaskan kepada kita hubungan Yesus dan hukum? Nomor 578. Untuk Yesus, Mesias Israel, yang terbesar dalam kerajaan surga, sesuai dengan perkataannya sendiri, memang wajar melaksanakan hukum sepenuhnya, juga perintah yang terkecil sekalipun. Ia malahan satu-satunya orang yang biasa melaksanakan hal itu secara sempurna. Seperti orang Yahudi sendiri akui, mereka tidak pernah mampu memenuhi hukum sepenuhnya tanpa melanggar perintah yang terkecil sekalipun. Karena itu, pada perayaan perdamaian tahunan, anak-anak Israel memohon ampun kepada Allah karena pelanggaran mereka terhadap hukum. Hukum merupakan satu keseluruhan, dan sebagaimana Santo Yakobus peringatkan, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikannya satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus bab 2 ayat 10. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, hukum mana? Hukum Taurat, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus. Kita lanjut nomor 581. Yesus dipandang oleh orang Yahudi dan pemimpin-pemimpin rohani mereka sebagai rabi. Ia sering berdiskusi dengan mereka dalam rangka penjelasan hukum seperti dipraktekkan para rabi. Tetapi Yesus tanpa disengaja harus menyinggung perasaan ahli-ahli Taurat, karena ia tidak memberikan penjelasannya sebagai salah seorang dari mereka. Tetapi ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi kalau ahli-ahli Taurat itu seperti kita semua, guru-guru kita kalau mengajar pasti memakai daftar pustaka. Misalnya menurut buku ini atau menurut guru ini, menurut pendapat pakar ini, dan seterusnya. Namun berbeda dengan Tuhan. Berbeda dengan Tuhan Yesus, ia mengajar dari otoritasnya. Dalam dia, sabda Allah yang sama yang sudah diperdengarkan di Sinai untuk memberikan hukum secara tertulis kepada Musa, terdengar lagi di atas gunung sabda bahagia. Yesus tidak menghapus hukum, tetapi melengkapinya dengan memberikan penjelasan definitif dari Allah. Kamu telah mendengar apa yang disampaikan kepada nenek moyang kita, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, ini yang dimaksud Tuhan Yesus mengajar dari otoritasnya sendiri. Tetapi aku berkata kepadamu, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang lain. Dengan otoritas ilahi yang sama, ia mempersalahkan adat istiadat manusia. Artinya adat istiadat Farisi yang menyatakan firman Allah tidak berlaku. Tambahan lagi, hukum mengenai halalnya makanan yang memainkan peranan besar dalam kehidupan Yahudi dipenuhi Yesus dengan menyatakan arti
mendidik dari peraturan itu melalui penjelasan ilahi. Bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Dengan otoritas ilahi, Yesus memberikan interpretasi hukum yang definitif. Dengan berbuat demikian, ia terbentur pada perlawanan ahli-ahli Taurat tertentu yang tidak menerima penjelasan hukum yang diberinya. Walaupun itu disahkan dengan tanda-tanda ilahi yang menyertainya. Itu berlaku terutama juga mengenai persoalan Sabat. Yesus memperingatkan, sering dengan argumen yang diambil dari tradisi rabi, bahwa istirahat pada hari Sabat tidak dilanggar, baik melalui pelayanan untuk Allah maupun melalui pelayanan bagi sesama, dan karena itu juga melalui penyembuhannya. Ya. Sering Tuhan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dan itu membuat marah para ahli Taurat. Kurang lebih demikian pembacaan Katekismus Gereja Katolik hari ini. Semoga berguna, berkah dalam.